Yang pertama seorang laki-laki berusia 3 tahun dan yang kedua seorang perempuan berusia 1,5 tahun. Saya asli orang Garut, hanya saja saat ini saya tinggal di kota Bandung bersama suami saya dan anak-anak saya. Usia 17 tahun saat saya masih duduk di bangku sekolah. Saat itu saya hanya dapat menulis novel di notebook, di laptop, di buku-buku catatan, biasanya seperti itu. Dan saat itu saya mengenal salah satu editor Dreamy, dan waktu itu dari Singapura ya, editornya langsung meminta bekerja sama dengan saya untuk menulis di Dreamy. Untuk saat itu cerita pertama saya di tahun 2019 awal ya, 2018-2019, cerita pertama saya itu Cinta yang Hilang Telah Kembali. Nah setelah itu sampai sekarang saya semakin banyak menulis novel di aplikasi Dreamy, dan sekarang judul novel saya sudah ada 23 judul. Alhamdulillah setelah menulis banyak itu, akhirnya ada 2 judul novel saya yang ternyata dilirik dan dipinang oleh salah satu penerbit yang bekerja sama dengan Dreamy. Waktu itu judul novelnya Ta'aruf dan Bukan Pernikahan Impian. Untuk kisah cinta Ta'aruf itu ceritanya sangat ringan ya, konfliknya itu sangat ringan. Saya mengambil tema kehidupan sehari-hari, dan saat itu saya mendapat inspirasi untuk menulis cerita Ta'aruf itu dari salah satu video klip band populer di Indonesia, yaitu Wali Band, judulnya Lamar Aku. Saya mendapat inspirasi dari sana untuk menulis cerita Ta'aruf. Saya sangat sederhana, hanya menceritakan seorang perempuan yang pernah patah hati, pernah ditinggal menikah oleh sang mantan kekasih. Dia memiliki trauma untuk menikah dan menjalin hubungan sampai usianya 30 tahunan lebih dan belum menikah. Sampai akhirnya dia dipertemukan dengan seorang pria yang usianya di bawah, lebih muda darinya. Ternyata usia tidak menjamin kedewasaan seseorang. Ternyata pria itu lebih dewasa, lebih sangat bijaksana dan berhasil mengobati trauma sang wanita. Ya, itu konfliknya sangat ringan sekali. Dan untuk satunya lagi, Bukan Pernikahan Impian, itu cukup berat ya. Ceritanya cukup berat dan saya mengambil tema tempatnya itu di Amerika Serikat. Ya di Amerika Serikat, dan ceritanya menceritakan kisah seorang dua sejoli, dua kekasih. Si prianya ini dia memiliki dendam yang sangat besar kepada seseorang yang sampai saat ini sedang dia cari tahu di mana sosok orang itu berada. Orang itu sudah berhasil membunuh kedua orang tuanya dan membuat kakak kandungnya sendiri bunuh diri karena telah dilecehkan sebelumnya. Nah, seperti itu sih cerita singkatnya. Sampai akhirnya dia baru mengetahui sosok penjahat itu saat dia sudah menikahi kekasihnya, dan ternyata sang penjahat pembunuh itu adalah ayah dari istrinya sendiri. Pernikahan yang awalnya diimpikan begitu indah, dibayangkan begitu sangat sempurna karena berhasil menikahi perempuan yang dia cintai, ternyata itu adalah sebuah mimpi buruk dan pernikahannya tidak berjalan lancar. Seperti itu mungkin ya kilasan ceritanya. Ya, konfliknya cukup berat, dan saat menulis novel ini saya memiliki kesulitan cukup banyak juga. Saya sempat terhenti di tengah jalan karena ide saya juga menghilang. Ya, saya sempat berhenti dulu menulis dan menggeluti cerita yang lain. Sampai akhirnya saya berhasil melanjutkan menulis setelah mencari-cari inspirasi dengan melihat-lihat suasana baru, berjalan-jalan di tempat yang mungkin yang indah, sejuk seperti itu, menonton video klip musik. Biasanya saya mendapat inspirasi dari menonton video klip atau enggak mendengarkan musik, seperti itu biasanya.
Ya, dan akhirnya saya bisa menyelesaikan cerita Bukan Pernikahan Impian ini dalam kurun waktu 4 bulan. Nah, kalau ta'aruf saya cukup cepat ya menulisnya, itu dalam 1 bulan saya sudah selesai menulis cerita ta'aruf. Ya, mungkin itu untuk mengetahui cara saya mengatur waktu, berbagi waktu untuk menulis dan kehidupan nyata saya biasanya menulis novel itu di malam hari setelah kedua anak saya tertidur lelap. Nah, biasanya saya menulis dengan waktu 2 jam. Saya tidak bisa mengambil lebih lagi karena saya juga butuh istirahat untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya keesokan harinya. Ya, mungkin seperti itu perkenalan dari saya. Tidak ada yang spesial sih ya, tapi saya sangat senang dan sangat bahagia bisa memperkenalkan diri saya seperti ini dan bisa dikenal oleh teman-teman semuanya. Dan untuk kalian yang ingin tahu cerita-cerita saya lebih lengkap, ingin tahu novel-novel saya bagaimana, kalian bisa mengunjungi akun Dreamy saya atau Inovel. Nama akunnya Iin Sonaris, IINSONARIS, Iin Sonaris. Nah, di sana udah ada 23 judul dan masih ada yang ongoing, 3 judul masih ongoing ya. Semoga kalian suka. Salam kenal semuanya. Semoga apa yang saya katakan, apa yang saya bicarakan di sini bisa bermanfaat untuk kalian, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.